Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimin bi da'wami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Nurul Falah yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini sebagaimana biasa kita ngaji bareng di Masjid Nurul Falah agar sedikit demi sedikit amal ibadah kita bisa meningkat dengan didasari ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, kita tentunya umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada sore hari ini sebenarnya jadwal Al-Ustadz Reza Zaldi. Tadi pagi beliau izin pada kami karena tidak bisa hadir karena sakit. Semoga Allah segera memberikan kesempatan kepada beliau sehingga di waktu-waktu mendatang beliau tetap eksis untuk bersama-sama ngaji bareng dengan kita di Masjid Nurul Falah. Untuk beliau mari kita hadiahkan Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kalau saya sedikit memberikan apa yang bisa saya sampaikan, kita awali dengan bacaan Asmaul Husna dengan nadaman Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalamu linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafidhu ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Aliyu
يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شاهد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رصيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كافر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقد حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخir zaman. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah telah meringankan kaki kita agar bisa melangkah menuju majelis yang sangat mulia ini. Karena tidak setiap orang, tidak setiap insan yang diberi keringanan semacam ini. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri. Karena mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan saat ini senantiasa akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia,
setiap amal yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan, senantiasa hati kita diucik-uciki. Ngerti nggih diucik-uciki? Jadi bahasa kerennya apa ya? Diucik-uciki. Jadi di hati kita itu selalu ada rasa was-was, banyak rasa yang kita rasakan, di mana ini merupakan suatu gangguan setan, ya, sehingga ibadah kita ini akan menjadi sia-sia. Ketika kita berjalan dari rumah menuju ke masjid, itu setan juga berusaha agar hati kita pertama menjadi bangga. Oh, aku ini, yang lain tidak ngaji, saya ngaji, ya. Kemudian di jalan lagi ketemu orang, Mas mau kemana? Mau ke masjid. Nah, ini ketika kita dengan jawaban bahasa kita yang merasa diri kita bangga dan hati kita mengatakan lakon si apa gitu ya. Dalam hati kita tersirat kata lakon orang ngaji gitu. Itu juga merupakan hal-hal yang perlu kita hindari, ya, karena ini akan merupakan suatu sikap ujub yang akan timbul pada diri hati kita. Bapak dan Ibu, dari hal-hal yang akan kita sampaikan ini bahwa ketika kita melangkah menuju suatu amal kebaikan, maka setan akan senantiasa mengganggu kita agar ibadah kita itu rusak. Nah, salah satu yang tidak bisa diganggu dalam hal ibadah oleh setan kecuali satu, orang yang ikhlas. Maka yang akan menjadi pembicaraan kita itu adalah apa sih keutamaan ikhlas, ya. Bahwa para ulama menerangkan kepada kita setidaknya ada 6 keutamaan besar yang Allah akan limpahkan, yang Allah anugerahkan kepada manusia agar manusia itu ikhlas. Tapi sekali lagi sebelum saya menerangkan poin yang pertama, yang saya terangkan adalah salah satu keterangan ini, dan ini berkaitan dengan keikhlasan kepada diri saya terutama, juga kepada Bapak dan Ibu semuanya, bahwa Ibnu Qayyim berkata Allah itu pecemburu, ya. Allah itu punya rasa cemburu, Allah itu penjemburu, Allah itu tidak akan memperkenankan seseorang yang mendatangkan tandingan bagi Allah di dalam hatinya. Jadi Gusti Allah itu tidak ingin ada tandingan. Ngerti tandingan nggak Pak? Jadi tandingan itu saingan, ya. Jadi tidak ingin disaingi. Ketika kita mencintai sesuatu, mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta, mencintai pangkat, maka Allah tidak ingin, ya, di dalam hati seseorang, di dalam hati manusia itu ada tandingan. Jika ada, maka Allah akan jadikan orang itu mendapatkan hukuman dari apa yang dia datangkan tandingan bagi Allah itu. Jadi ketika kita mencintai sesuatu tandingan, misalnya kita mencintai anak kita, maka Allah akan mendatangkan hukuman kepada orang itu terhadap apa yang menjadi tandingannya. Saking begitu cemburunya, lalu Allah contohkan di dalam satu kehidupan sesuatu yang tidak ikhlas, ya. Kemudian dia memperlihatkan seorang lelaki yang dia cintai kadarnya, atau seorang perempuan yang mencintai seorang laki-laki yang kadar dia atau yang kadar cintanya yang dia berikan cintanya kepada laki-laki sepadan dengan Allah. Maka dia mendatangkan tandingan bagi Allah, maka salah satu konsekuensinya dari cemburunya Allah yang maha sempurna, Allah yang akan jadikan maka Allah akan jadikan ia tersiksa. Jadi seorang wanita itu ketika mencintai seorang laki-laki, yang menjadi tandingan cintanya kepada laki-laki itu lebih sepadan, bahkan mungkin lebih tinggi cintanya kepada laki-laki itu daripada Allah. Maka Allah dia akan jadikan tersiksa dengan laki-laki itu, ya. Malam tidak bisa tidur, terbayang-bayang ketika segala sesuatu yang menjadi gerak langkah laki-laki itu, maka dia akan mencemburu, dia akan menjadi sesuatu yang tersiksa baginya.
ketika sehari dia tidak berjumpa dengan laki-laki itu, dia akan tersisa, hidupnya tidak akan tenang, dia ingin selalu ketemu dengan laki-laki itu. Sebagaimana dia telah mendatangkan laki-laki itu sebagai tandingan, begitupun ada seorang laki-laki ketika dia cinta kepada seorang wanita berlebihan, sama dengan kadar cintanya yang diberikan kepada Allah. Ketika misalnya seorang laki-laki, bahkan mungkin ketika bapak dan ibu mencintai laki-laki atau perempuan yang sekarang menjadi istrinya itu berlebihan, di mana sepadan dengan cintanya kepada Allah, maka lewat perempuan itu maka dia akan diberikan hukuman oleh Allah sebagaimana dia telah menetapkan perempuan itu menjadi tandingan bagi Allah dalam kehidupan. Jadi ngapunten, tidak boleh kita mencintai sesuatu di dunia ini melebihi cintanya kita kepada Allah, ya. Artinya ketika misalnya seorang istri menginginkan sesuatu padahal ini sudah saatnya maghrib misalnya, kita harus pergi ke masjid, ya itu harus ditunda dulu karena kita harus besar cintanya kita kepada Allah, harus lebih besar kepada cintanya kita kepada seorang istri. Tentunya itu harus kita tunda dulu, ya. Kita harus pergi membeli sesuatu. Nah, sesuatu yang akan kita beli itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan akan menghabiskan waktu maghrib misalnya, maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh mendahulukan keinginan istri itu dibandingkan kepada cinta kita kepada Allah, karena ada dua keadaan yang pertama harus mengabulkan permintaan istri, keadaan yang kedua kita harus mendatangkan diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat perempuan atau mungkin istri itu maka akan diberikan hukuman oleh Allah sebagaimana dia telah menetapkan perempuan atau istri menjadi tandingan Allah dalam kehidupan. Makanya kadang-kadang sering kita jumpai seseorang ketika dia cintai seseorang yang sedang berpacaran, ya, lalu putus, akhirnya dia dalam hidupnya suka berkata-kata yang tidak pantas. Dia mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Maka para ulama menyampaikan hal itu salah satu sifat cemburunya Allah. Maka sama, kalau ada manusia sampai mengatakan saya nggak bisa hidup tanpa harta, saya tidak bisa hidup tanpa jabatan, saya tidak bisa hidup tanpa orang-orang yang bisa mendampingi saya, maka harta itu, jabatan itu akan menjadi hukuman baginya. Bagi orang-orang yang berkata saya tidak akan bisa hidup tanpa pekerjaan dan profesi ini. Makanya profesi ini merupakan satu titipan Allah yang ini nantinya akan menjadi hukuman baginya. Makanya kita dalam hidup harus paham bahwa Allah itu bukan hanya memiliki sifat Al-Hakim, Al-Basir. Allah bukan hanya memiliki sifat Al-Alim, As-Sami, tapi salah satu di antaranya Allah adalah memiliki sifat penyembuh, yang mana itu memberikan peringatan untuk kita supaya kita tidak gampang mendatangkan suatu yang menjadi tandingan bagi Allah. Jadi kita tidak boleh memiliki, ya, atau memberikan suatu sifat yang menjadi tandingan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya maaf Bapak dan Ibu, kalau kita mencintai anak kok kadang kadarnya melebihi daripada cinta kita kepada Allah. Kepingin A dituruti A, kepingin B dituruti B, segala sesuatu itu diturutinya. Ketika dia tidak bisa untuk menolak apapun permintaan yang sangat itu, tapi justru anak itu ketika dicukupi semuanya kebutuhan dan inginannya, maka justru anak itu akan menjadi ujian baginya. Anak itu akan menjadi ujian bagi bapak dan ibu, bagi kita semuanya. Dia ternyata menjadi anak yang paling tidak hormat, ya, kepada bapak dan ibunya. Sering kita jumpai ada orang tua saking cintanya kepada anak, mungkin, ya, saking cintanya kepada anak mungkin naudzubillah ini bukan kita, ya. Jadi kalau memang ada anak yang seperti itu, mudah-mudahan ini bukan terjadi pada diri kita.
Berarti lebih baik ini akan menjadi pelajaran bagi kita bahwa mencintai anak itu tidak boleh berlebihan. Apapun dicukupi, apapun dipenuhi, dari apapun yang diminta sama anak itu, tapi justru anak itu yang akan menjadi batu ujian bagi kehidupan bapak dan ibunya. Itulah bapak dan ibu yang dinamakan salah satu sifat cemburunya Allah. Maka hati-hati bapak dan ibu terhadap sesuatu yang pernah kita jumpai dengan seorang laki-laki yang beliau terlibat dengan cinta terlarang. Begitu beliau menikah lalu terlibat cinta terlarang dengan seorang wanita, beliau diberi nasihat untuk meninggalkan wanita itu, dia tidak mau. Maka salah satu perkataan yang dia sampaikan adalah, saya tidak bisa ninggalin dia, saya tidak bisa hidup tanpa dia, dia tidak bisa hidup, saya tidak bisa menjalani hidup ini tanpa didamping oleh dia. Perkataan-perkataan ini nampaknya sepele bapak dan ibu, tampaknya sederhana, tapi harus kita ingat ya, bahwa kaidahnya siapapun yang sudah mencintai berlebihan dan dia mendatangkan perkara yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menjadi tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan apa yang dia cintai berlebihan itu justru akan menjadi hukuman baginya. Satu contoh lagi, kita mencintai sesuatu anak laki-laki yang berlebihan dibandingkan menjadi anak perempuannya, maka hal ini juga kadang-kadang terjadi pada masyarakat, ya, terjadi pada masyarakat. Punya anak laki perempuan, dia mendambakan seorang laki-laki, kemudian dia mengatakan sesuatu yang orang Jawa mengatakan kudangan, neh tak kudang anggar bayi kelanang, apapun ya, apapun yang diminta, apapun yang akan kami turuti. Ini kata-kata ini sangat berbahaya karena ini suatu kata-kata ucapan cinta, ucapan keinginan yang menjadi tandingan terhadap cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bapak dan ibu bahayanya ketika kita tidak selalu waspada terhadap sebuah sikap konsistensi untuk ikhlas di dalam kehidupan kita ini ya. Jadi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, terutama kita harus didasari dengan sifat ikhlas. Sekarang mari kita bahas yang pertama adalah 6 keutamaan yang dimiliki oleh sifat keikhlasan. Yang pertama kita membaca bismillah ya. Mungkin ini juga sudah pernah disampaikan oleh pembicara yang terdahulu ya, bahwa memang apapun yang akan kita lakukan ketika kita mengucapkan kata bismillah, lalu kita menetapkan dengan nama Allah, yang berarti apa keutamaan yang kita perlu ketika kita belajar ikhlas dalam setiap kalimat-kalimat bismillah yang kita ucapkan. Setidaknya ada 6 poin. Yang pertama ya, setiap perkara apapun yang sudah diucapkan dengan bismillah, maka serta merta Allah akan bersama perkara itu dan Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Jadi ketika kita melangkah mau ngaji dengan kata-kata bismillah, kita berusaha dengan didahului kata bismillah, maka segala persoalan yang kita lakukan akan senantiasa proses-proses untuk menyelesaikannya di tengah-tengah yang akhirnya keberhasilan orang yang tampaknya sederhana tapi akan terwujud dengan kata-kata bismillah yang didasari dengan ikhlas. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu itu bisa terjadi karena sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan menyelesaikan akhirnya. Yang mungkin bapak dan ibu pernah mendengarkan kisah-kisah nyata yang sampai kadang-kadang seorang tukang becak ya, penghasilannya mungkin sehari kurang dari 50.000 ya, tetapi dia bisa melaksanakan ibadah haji. Maaf, kadang seorang pebisnis yang seharinya mungkin profitnya bisa mendapatkan 30 juta dalam tiap hari, tapi kenapa sampai hari ini mungkin seorang pebisnis itu tidak bisa melaksanakan ibadah haji? Dia tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi kewajiban kita.
Maka karena dia ketika mengucapkan bismillah ketika ingin melaksanakan haji, maka kalimat-kalimat itu diucapkan dengan betul-betul di hatinya. Ketika dia akan melangkah melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang tukang becak, dia hanya mengatakan bismillah, tapi hatinya mantap dengan kata bismillah. Sedikit demi sedikit dia bisa menabung. Bahkan hanya ada seorang penjual lontong ya dan gorengan, itu tepatnya di SMP Negeri Moga ya. Dia setiap hari itu menyisihkan hanya Rp5.000 ya. Setiap hari menyisihkan tabungannya hanya Rp5.000. Setelah 1 minggu kemudian disetorkan di Bank BRI di depannya SMP Moga. Tapi ternyata beliau bisa menunaikan ibadah haji. Apa yang menjadi dasar bagi dia itu yakin ya, karena dia pernah mengaji bahwa dulu orang dengan mengucapkan bismillah saja bisa menyeberangi lautan. Karena apa? Karena tadi didasari yang pertama dengan sifat jujur, yang kedua didasari dengan sifat ikhlas. Kemudian ada beberapa cerita lagi ya. Seseorang yang hanya lulusan aliyah ya, tapi dia setiap kali berangkat hanya dengan membaca bismillah, hatinya khusyuk ketika dengan membaca bismillah, dia ikhlas dengan hanya menyebut nama Allah, apa yang akan saya lakukan ini akan berhasil. Ternyata seorang yang hanya lulusan aliyah itu bisa mendirikan sebuah pondok. Sebaliknya, orang yang belajar mungkin sampai S1, S2 bahkan sampai S3 di Mesir ya, dia sendiri tidak bisa mendirikan pondok. Bahkan anak yang hanya lulusan aliyah tersebut menjadi guru daripada orang-orang yang pernah belajar di Mesir sejak di S1, S2 maupun S3. Nah, ini merupakan suatu hal yang di luar jangkauan manusia ya, bahwa apa-apa yang kita lakukan di sini dengan dasar bismillah itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang di luar jangkauan pikiran manusia. Apa rahasia kekuatan orang ini yang melampaui batas standar manusia dengan posisinya? Karena dia meletakkan hanya karena Allah ya, hanya karena Allah saja, hanya karena Allah dia meletakkan dasar di dalam dirinya ketika melakukan suatu amalan apapun. Kita juga pernah menjumpai anaknya seorang ustadz tapi tidak hafal Al-Quran, tetapi kadang kita malah menjumpai ya anaknya orang bukan orang pondokan, bukan apapun, dia hanya orang biasa-biasa saja, bukan santri atau bukan santriwati, tapi dia malah justru bisa hafal Al-Quran 30 juz, yang mana kita jumpai mereka adalah orang tua latar belakangnya bukan dari pondok. Bahkan dia senantiasa menjadikan anak-anaknya senantiasa tersentuh dan akhirnya mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dan akhlaknya baik. Karena ini mungkin melalui pernikahannya dengan bismillah ya, karena diawali ketika pernikahannya dengan kata bismillah. Bismillahnya bukan hanya diucap di mulut saja, namun bismillahnya benar-benar sampai khusyuk, benar-benar menyentuh di dalam hati bahwa semuanya itu hanya karena Allah. Dan yang betul-betul dia niatkan karena Allah, disitulah yang akhirnya menjumpai satu tingkat tertinggi. Ilahi anta maksudi, berarti cinta kita kepada Allah benar-benar cinta tertinggi. Maka segala sesuatu yang dia niatkan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah SAW senantiasa ketika kamu niatkan apa yang kamu lakukan karena Allah, maka Allah akan membenarkan apa yang telah kamu mulai. Karena Allah itu menjadi kewajiban untuk menyelesaikan setiap apapun yang dimulai dengan kalimat Allah yang dia sertakan. Sudah merupakan hak Allah, siapapun yang menyertakan nama Allah, yang mengikhlaskan,
yang mengikhlaskan apapun yang diperbuat dan aktivitas apapun yang dikerjakan senantiasa didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi kewajiban daripada Allah untuk menjalankan setiap perkara yang dimulai dengan kata Allah, yang dijadikan atau yang bersamaan dengan perkara itu, maka inilah yang akan menjadikan kita memahami itulah keutamaan ikhlas. Ya, ikhlas di sini sesuatu yang harus kita latih. Apapun ketika kita melangkahkan kaki kita untuk melakukan suatu ibadah, amalan apapun, maka buanglah jauh-jauh perasaan ria, perasaan ingin dipuji orang. Ketika kita dipuji orang, maka kita harus mengucapkan la quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Jadi itulah yang ketika kita mendapatkan suatu pujian, maka kata-kata la quwata illa billah seiring kita ucapkan di hati kita bahwa memang tidak ada kekuatan yang bisa memberikan segala sesuatu itu, hanyalah Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa di dalam diri hati kita ini kadang-kadang masih timbul sesuatu yang kadang-kadang tiba-tiba, ya, tiba-tiba, dan yang tiba-tiba ini kadang-kadang di luar jangkauan kita. Maka ketika yang datang tiba-tiba ini kita harus banyak melakukan istighfar, karena kadang-kadang di dalam hati kita, ngapunten, ketika misalnya saya berbicara, ketika berbicara di depan Bapak dan Ibu, lalu Bapak dan Ibu meninggalkan arena ini ujian bagi seorang pembicara. Kadang-kadang dalam hati mengatakan begini, ke uang diajak ngaji kok ora gelem, ya gitu. Atau mungkin punya perasaan lain yang mana ini menjadi suatu perasaan bahwa seakan-akan kita tidak dihargai, seakan-akan pembicaraan kita tidak dihormati, seakan-akan pembicaraan kita tidak didengarkan, kita merasa disepelekan. Nah, hal inilah yang kadang-kadang akan membuat kita, termasuk saya ini yang sedang berbicara di hadapan Bapak dan Ibu, hilang rasa ikhlasnya. Maka tadi satu poin pertama yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini itu bismillah. Nah, bismillah ketika saya menetapkan diri saya apapun yang saya lakukan hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Tapi ketika itu saya lakukan pun di jalan, di perjalanan, di dalam proses saya menyampaikan, di dalam proses saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, ini setan selalu menggerogoti dalam hati kita. Jadi berusaha semaksimal mungkin agar nilai keikhlasan apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan itu agar tidak ikhlas. Makanya ketika kita berlatih ikhlas, ya, setan akan menjauh daripada diri kita. Setan paling tidak bisa mengganggu, ya, setan tidak bisa mengganggu kepada seseorang yang senantiasa ikhlas dalam beramal. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga sore hari ini apa yang senantiasa kita lakukan ketika Bapak dan Ibu melangkah dari rumah, ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, saya mau ngaji, ya, kemudian perbanyaklah istighfar ketika ini, sehingga kita ada pujian, maka kita mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah, Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi bahwa segala sesuatu yang menjadi pujian seseorang itu semuanya hanyalah milik Allah. Masya Allah, ya. Segala sesuatu itu kehendak Allah. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan, ya, yang bisa memberikan kekuatan pada diri kita kecuali kepada Allah. Jadi ketika ada pujian, nah begitupun ketika kita mendapatkan cercaan dari seorang, misalnya lah SYWNB, ya, Ustadz TB nembe salam yang gecut gitu, ya. Nah, ini pun kita juga harus bisa menjaga apakah diri kita bisa ikhlas atau tidak, bisa menerima celaan orang tersebut atau tidak. Maka inilah beberapa ujian, ya, yang kita hadapi. Sekali lagi bahwa ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Seberat apapun ikhlas,
kita harus berlatih. Berlatihnya bagaimana? Kita harus istiqomah. Kita ngaji, ya kita ngaji terus ya. Kita melakukan segala ibadah itu senantiasa dengan rutin, maka nanti akan sendirinya ikhlas itu akan muncul ya, akan muncul. Dan ketika kita dipuji orang, ketika kita dicela orang, maka di dalam hati kita tidak akan tergoyah, hati kita tidak akan terpengaruh baik itu ujian atau celaan yang datang dari seseorang, celaan yang datang dari siapapun yang akan menggoda dan yang akan merusak ibadah kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di pertengahan Ramadan ini monggo kita senantiasa sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal-amal kita, langkah-langkah kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita mengkaji segala sesuatu yang disampaikan oleh para pembicara, Allah akan senantiasa membimbing kita agar senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas ketika kita melakukan suatu amalan ibadah apapun di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan selanjutnya pasca bulan Ramadan. Kiranya itu saja Bapak dan Ibu. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini hingga selesai, dan senantiasa mendapat bimbingan serta mendapat dari Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, marilah kita baca bersama-sama untuk membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina ala islam wa tawafana imani wa tawbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha ala arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'i wasihatil abdani wa afiyatiha wa nur absari wa diqatil arwahi wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.